Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang terputus di tengah jalan. Ya, kemarin karena ayatnya cukup panjang, jadi kita belum menyelesaikan di surat Al-Baqarah ayat 25. Kita baru di part 1, ini kita lanjutkan part 2-nya. Tapi sebelum itu, jika Anda merasa video-video dari Ngaji Fuadi bermanfaat, silahkan subscribe, silahkan di-share, dan tak kalah penting bagi kami untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan kritik, saran dari Sobat Fuadi semua. Silahkan sampaikan kritik, saran. Kemudian sebelum kita lanjutkan ngajinya, ada beberapa yang menanyakan, Al-Quran, terjemah Quran Al-Fuadi bisa dimiliki kapan, bisa dibeli kapan? Ini kita baru masuk, kemarin sudah fix, semuanya sudah dapat final, dan baru mau akan cetak ya, baru mau akan cetak. Prosesnya kemarin ada revisi, ada nunggu tanda taskhih, setelah tanda taskhih dapat nanti dikoreksi lagi dan segala macam. Alhamdulillah ini sudah selesai dan sedang antri untuk dicetak, Nah, insya Allah tidak sampai 2 bulan. Berarti kalau sekarang ini bulan Mei ya, insya Allah Juni, Juli, insya Allah Juli, sebelum akhir Juli sudah tersedia, dan semoga saja di awal-awal Juli siapa tahu juga sudah bisa tersedia. Maka kalau sudah tersedia, kita akan buka untuk pre-order sebelum nanti jadi. Jadi pokoknya sudah tidak sampai sebulan lagi kita akan buka pre-order terjemah Quran Al-Fuadi. Kemudian yang kedua, terkait dengan buku metode Fuadi yang ada di kajian metode Fuadi, itu juga akan kita sertakan. Jadi nanti pembelian Quran ini akan tersedia di toko-toko juga, tapi khusus pembelian melalui official store. Nanti kita akan buka di beberapa marketplace ya, nanti kita buka di sana. Ketika tersedia di sana kok melalui itu, maka kita nanti sertakan modul terkait metode Fuadinya. Begitu kira-kira Sobat Fuadi. Sekali lagi kami sangat membutuhkan dukungan berupa komentar, saran, masukan, kritik. Mungkin ada kesalahan ini dan itu, terima kasih sekali. Dan untuk Sobat Fuadi yang selalu mengikuti kajian di tiap hari, kami sangat berterima kasih, karena berarti kita bisa bersama-sama dalam kebaikan. Semoga Allah ridho kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai ahlul Quran, tentunya sesuai dengan level kita masing-masing. Semoga kita menjadikan Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke, jangan berlama-lama, mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Kullama ruziqu, setiap kali diberi rizki siapa mereka, alladzina, minha, dari jannat, min thamaratin, berupa buah-buahan, rizqan, pada suatu rizki, qalu, maka berkata siapa mereka, alladzina, hadza, bahwa ini adalah alladzi, sesuatu, ruziqna, yang telah diberi rizki siapa kami, min qablu, sebelum ini. Wa utu, dan diberi rizki siapa mereka, alladzina, bihi, dengannya, rizqon, mutasyabihan, dalam keadaan yang serupa. Baik, ini penggalan part kedua dari surat Al-Baqarah ayat 25. Kullama, ya, ingat ini kita ada sedikit
kekurangan ya, karena kita pengennya kan ini semuanya ini punya apa namanya, analisa kata per kata. Namun ini otomatis tidak bisa apa namanya, lurus seperti ini ya. Kullama ini maknanya setiap kali, dia adalah isim syarat. Ruziku artinya ke sini dia adalah fi'il madhi. Makanya di sini kita akan bantu menggunakan warna. Jadi kalau biru ini berarti isim, arahnya ke biru yang sini juga. Di sini hijau berarti fi'il, arahkan ke yang hijau juga. Di sini biru berarti isim, arahkan ke yang biru juga. Kullama ini kalimat isim, ingat di sini shin syarat ya, shin maknanya syarat, tapi karena warnanya biru bukan huruf syarat tapi isim syarat ya, ini yang perlu kita ingat, ini isim syarat. Terus kemudian isim syarat hukumnya apa? Mabni ya, kullama ini mabni isim syarat. Yang kedua yang perlu kita ingat, ini punya makna dzarfiyah juga ya, punya makna dzarfiyah. Baik, di sini hukumnya isim syarat, hukumnya mabni. Sudah selesai. Mabni apa di sini? Mabni sukun. Selesai. Kemudian ingat isim itu tetap harus punya kedudukan. Ya, kedudukannya apa di sini? Ini kedudukannya dzaraf. Jadi dia memiliki makna waktu, berarti dia ada dzarfiyahnya. Oleh karena itu mahalnya mahal nasab karena dia sebagai dzaraf. Tapi di sini ya, tidak kita cantumkan. Harusnya biasanya kita dikasih dzaraf garis miring shin. Tapi terkadang tidak cukup untuk areanya untuk menuliskan, jadi kesulitan. Yang perlu diingat ini biru berarti dia isim. Isim itu harus punya kedudukan. Nah kan dia kedudukan syarat, bukan kedudukan ya. Itu makna. Nah kedudukannya apa? Sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya nasab, berarti mahalnya mahal nasab. Ruziku ini fi'il madhi mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Kemudian wawunya ini wawu jamak adalah isim dhamir, kedudukannya sebagai naibul fa'il. Nah jangan lupa bukan fa'il tapi naibul fa'il. Mengapa? Karena fi'il madhinya ini mabni majhul ya, mabniun lil majhul. Apa cirinya mabni majhul? Untuk fi'il madhi dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Huruf awalnya di dhammah, huruf sebelum akhir di kasrah. Harusnya rozaku menjadi ruziku ya. Jadi di dhammah huruf awalnya, kasrah sebelum akhir. Fi'il madhi mabni majhul berarti kebutuhannya bukan pada fa'il tapi kepada naibul fa'il, penggantinya fa'il. Kemudian minha, darinya, dari mana? Dari jannat ya. Di sini cari yang mu'annas, dari jannat. Setiap kali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh diberi rizki dari surga-surga itu tadi ya. Nah rizkinya min thamaratin berupa buah-buahan. Diberi rizki, rizkon pada suatu rizki. Nah ini ya, berupa buah-buahan ini minnya namanya min bayaniyah ya. Kemudian samarotin ini majrurnya. Minha ini jar majrur, min samarotin juga jar majrur. Bedanya hanya ini isim yang mabni sehingga jarnya hanya dalam mahal. Kalau samarotin di sini isim mufrad, jadi langsung jarnya dengan kasrah. Buah-buahan maksudnya jenis buah ya, min thamaratin berupa buah-buahan maksudnya jenis buah. Rizkon pada suatu rizki menjadi maf'ul dari ruziku, rizkon ya, maf'ul i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Ketika atau setiap kali mereka diberi rizki dari surga-surga itu pada suatu rizki berupa buah-buahan, maka qalu, ini ingat ini fi'il madhi mabni dhammah karena bersambung wawu jamak, sama seperti tadi wawunya sebagai fa'il, i'rabnya rafa tapi hanya dalam mahal karena ini isim dhamir. Nah ini adalah sekaligus menjadi jawab dari kullama, berarti fi'il syaratnya ruziku, fi'il jawabnya qalu ya. Ini ya. Nah, baik, ini sudah lengkap, sudah ada syarat, fi'il syarat dan ada fi'il jawabnya. Mereka berkata, apa perkataan mereka? Jadi ini nanti jumlah perkataan mereka sebenarnya sebagai maf'ul dari qaulu atau maqulul qaul, kalimat yang diucapkan, perkataan yang diucapkan mereka. Qaulu, mereka berkata pada ucapan hadza, bahwa ini adalah alladzi, sesuatu, ruzikna yang telah diberi rizki siapa kami min qablu sebelumnya. Hadza isim
apa? Ya isyarah, isim isyarah hukumnya mabni ya, tapi di sini kedudukannya sebagai mubtada, maka harus rofaknya hanya dalam mahal. Mubtada harus punya khobar, khobarnya alladzi juga isim yang mabni yaitu isim mausul ya, maka di sini rofaknya juga hanya dalam mahal. Baik, mubtada khobar. Tapi di sini ada alladzi isim mausul butuh apa? Silah. Silahnya berupa apa di sini? Berupa ruzik. Nah, ruzik ini sama kayak tadi, ruziku, ruzik. Nah, di sini bertemu wawu jamak, di sini bertemu dhamir rafa mutaharik berupa na. Tapi sama-sama fiil madhi yang mabni majhul ya. Di sini dhammah di awalnya, huruf sebelum akhir di kasrah. Telah diberi rizki, kebutuhannya bukan pada fa'il tapi naibul fa'il, siapa kami ya. Jumlah fi'liyah ini kedudukannya sebagai silah dari alladzi. Ini adalah sesuatu yang kami telah diberi min qablu sebelum ini. Ingat minnya ini sama ya, minnya ini adalah huruf jar untuk menguatkan makna. Lah ada yang tanya, itu jar dan majrur tapi kok qablu, kok tidak qabli? Ingat ya, apa namanya, dzaraf yang seperti ba'da, qabla dan yang semisal itu sebenarnya harus selalu diidhofahkan, tidak bisa sendiri. Karena kalau sendiri nggak jelas maknanya kan. Sebelum apa? Sesudah apa? Nah, nggak jelas. Jadi butuh pada mudhof ilaih, harusnya diidhofahkan. Nah, maka pasti ba'da hadza, qabla hadza, ba'da dzalika, qabla dzalika, sebelum itu, sebelum ini. Nah, ya. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika mudhof ilaihnya dibuang, untuk menandakan mudhof ilaih yang dibuang, di sini dihukumi mabni dhammah. Jadi fiil isim yang mengandung makna dzaraf seperti qabla, ba'da dan yang semisal, ketika mudhof ilaihnya dibuang dia mabni dhammah ya, mabni dhammah. Berarti min qablu kalau dimunculkan mudhof ilaihnya ai min qabli hadza. Jadi min qabli hadza, hadzanya dibuang jadilah mabni dhammah min qablu. Sama seperti orang yang khutbah itu amma ba'du. Aslinya amma ba'da dzalika. Nah, seperti itu juga bisa. Baik, kita lanjut. Wa utu ini selesai perkataannya, ucapannya orang-orang yang dapat rezeki itu cuman di sini. Wa utu ini sudah dari Allah, wa utu dan diberi siapa mereka ya, ini juga sama fi'il madhi mabni majhul ya. Utu aslinya adalah utiu itu ya, terus kemudian diproses menjadi utu. Baik, di sini utu ini adalah fi'il madhi mabni majhul ya, terus kemudian bersambung dengan wawu jamak, dia mabni dhammah. Tapi sebenarnya yang dhammah bukan ini ya, yang dhammah adalah huruf terakhirnya. Tak ini sebenarnya bukan huruf terakhir. Kemudian harakat dhammahnya dipindah ke sini untuk mengingatkan bahwa ini adalah fi'il madhi yang mabni dhammah. Baik. Kemudian wawu ini adalah isim dhamir sebagai naibul fa'ilnya. Wa utu dan diberi siapa mereka bihi dengannya, dengan rizki itu tadi ya. Mengapa kok mereka sampai bilang ini adalah rizki yang kami sudah diberi sebelumnya? Nah, karena memang mereka diberi rizki itu mutasyabihan, dalam keadaan yang serupa. Biasanya ketika kita di dunia mendapatkan satu rizki, kemudian mendapatkan rizki yang lain, kita akan memperbandingkan ya. Rizki satu, misalkan sekarang dapat apa namanya nasi goreng, besok dapat nasi goreng lagi, kita akan bandingkan dan kita akan katakan ini lebih enak ini dari yang kemarin, atau kita katakan kayaknya enak yang kemarin deh, itu ya. Nah, ini biasanya kita seperti itu. Nah, itu tidak akan terjadi di surga. Mengapa? Karena nanti semua rizki yang diberikan di sana dalam posisi yang maksimal. Enaknya itu maksimal, sehingga kalau kita mau merasakan ini kayaknya sama kayak yang kemarin ya, ini kayaknya sama, maksudnya sama apa? Sama-sama mentoknya, saking sama-sama mentoknya kita nggak bisa lagi membandingkan, adanya cuman kepuasan saja. Itu yang disebut hadzal ladzi ruzikna min qablu, ini sama seperti yang kemarin. Maksudnya sama gimana? Sama-sama mentok, rasanya sama-sama mentok, jadi nggak bisa dibandingkan, oh ini lebih enak, nggak bisa. Rasanya sama-sama mentok. Ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Sobat Fuadi rahimakumullah, seharusnya janji Allah ini sudah cukup untuk memotivasi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan dasar iman, tidak karena yang lain. Biasanya sekarang banyak orang yang baru merasa puas dalam kebaikannya kalau sudah diakui orang lain, kalau sudah dipamerkan ya, press release ya. Jadi harusnya itu tidak perlu, harusnya artinya apa? Harusnya kita sudah merasa puas dengan janji Allah bahwa jika kita jika kita beriman dan melakukan kebaikan dengan dasar iman itu, kita dijanjikan oleh Allah surga yang janjinya ini pasti. Ingat, di depan pakai huruf taukid, annalahum, sungguh ya ini bukan janji kosong. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka harus ada kekuatan, semangat bagi kita senantiasa berbuat baik, bukan karena apa-apa, tapi karena kita yakin ada janji yang akan menggembirakan kita, ada janji yang nanti kita akan merasa puas sekali atas pahala atau janji-janji tersebut. Ada janji di mana kita nanti akan merasa puas, untung dulu saya melakukan kebaikan. Dan jangan sampai dalam kehidupan kita nanti menyesal, mengapa dulu saya tidak melakukan ini, mengapa dulu saya tidak begitu, karena kita tidak meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sobat Fuadi rahimakumullah, tampaknya kita baru di part 2 dan kita belum bisa mengakhiri di Al-Baqarah ayat 25. Kita lanjut di pertemuan kita berikutnya. Mari bersemangat untuk melakukan kebaikan dengan pondasi keimanan dan yakin Allah akan memberikan kebaikan kita. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.